Sakit hati disuruh bercerai dengan istrinya, seorang pria nekat membunuh bosnya yang menjadi pengusaha besi tua di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Guna menghilangkan jejak, pelaku mengubur jenazah korban dan menenggelamkan mobilnya ke dalam danau. Kok tega? Hai, saya Desvita Bionda. Sakit hati karena sering dimarahi seorang pria nekat menghabisi nyawa pengusaha besi tua di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dendam lantaran disuruh menceraikan sang istri membuat pelaku tak segan menjerat leher korban hingga tak bernyawa. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menggasak uang korban senilai ratusan juta rupiah. Kok tega? Anggota Jatan Ras Ditkrimum Polda Kepri melepaskan tembakan ke udara berulang kali saat menghadang laju mobil minibus di Jalan Kampung Indragiri Hulu, Riau. Petugas segera membekuk satu orang buruannya, ZL alias Joy, yang merupakan pelaku pembunuhan pengusaha besi tua bernama Zainuddin di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Usai membekuk ZL, polisi segera memburu Ade alias Dedi di kawasan Tembilahan, Riau. Ade ditangkap karena berperan sebagai eksekutor pembunuhan. Melakukan penyelidikan, kemudian berhasil menangkap kedua tersangka. Yang pertama yaitu Sebu atau Joy, yaitu pada tanggal 27 September di Rengat, Riau. Kemudian tersangka AR atau DK itu tanggal 25 September di Teluk Bunian, Riau. Kasus ini terungkap setelah istri korban Heni melaporkan suaminya 3 hari tidak pulang dan tidak ada komunikasi. Korban terakhir diketahui pergi bersama tersangka ZL dan AD dari Tanjung Pinang menuju Bintan. Polisi makin curiga jika Zainuddin menjadi korban pembunuhan setelah menemukan mobil milik korban yang tenggelam di Danau Biru, Bintan. Polisi segera memburu ZL dan AD yang turut menghilang bersama hilangnya korban. Hasil pemeriksaan diketahui pembunuhan bermula saat korban bersama 2 tersangka pergi menggunakan mobil menuju kawasan Kijang, Kabupaten Bintan. Tiba di kilometer 20, korban tiba-tiba dicekik dari bangku belakang oleh Ade. ZL yang duduk di samping korban ikut memukul hingga Zainuddin tewas. Kedua pelaku kemudian menuju kawasan Tanjung Uban Batu 58 untuk mengubur jasad korban. Jasad korban kemudian ditanam di sebelah Menara Sutet. Sementara uang korban senilai 200 juta rupiah dibawa kabur kedua pelaku. Selain itu uang di ATM sebesar 60 juta rupiah juga dikuras pelaku. Guna menghilangkan jejak, pelaku pun membawa mobil korban ke kawasan Danau Biru di Galang Batang. Mobil minibus itu pun kemudian ditenggelamkan. Usai membagi rata uang rampokan, kedua tersangka melarikan diri keluar kota Tanjung Pinang. Sementara itu otak pembunuhan dan perampokan ZL mengaku aksinya dipicu sakit hati, sering diejek korban dan juga terus didesak menceraikan istrinya. Apa yang dibicarakan saya nggak tahu ya. Entah istri saya jujur, entah dia jujur, entah dua-duanya enggak, saya nggak tahu. Intinya saya curiga aja. Curiga seperti ya pribadi saya cemburu. Ya. Karena dengan jam seperti jam 11 malam, jam 10 malam lelaki lain dan polisi kita saya nggak apa-apa pasti cemburu kan. Itu intinya. Dia pun pernah ngomong kalau memang kau nggak sanggup kau tinggalkan aja istri kau. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Mulutmu adalah harimaumu. Pepatah ini seakan cocok untuk menggambarkan kasus ini. Selalu berhati-hatilah dalam berbicara karena bisa saja ucapan Anda menyakiti hati orang lain atau bahkan bisa mencelakai diri Anda sendiri. Saya Desvita Bionda dan tim liputan melaporkan.